Jam 7 pagi, Mr. Faiz sudah tiba di rumahku. Heran, perasaan deg-degan itu tidak juga mereda. Padahal kebersamaan kami kemarin seharusnya bisa membuat aku lebih terbiasa dengannya. Ternyata tidak mudah ya mengubah persepsi yang kadung tertanam selama beberapa tahun tentang seseorang. Hanya saja kabar baiknya aku mendapati respon tubuhku tidak lagi sekaku kemarin. Bahkan aku menemukan sedikit nyali untuk memulai percakapan saat kami sedang dalam perjalanan. Sir, semalam saya sudah menemukan ketidaksinkronan antara informasi di grup dengan keterangan Maura. Pakai aku juga nggak apa-apa, Miss. I'm on bike. Enaknya gimana ya? Pakai aku atau saya? Rasanya sih lebih pantas yang formal ya. Yang saya baca di grup, pagi harinya sebelum Mr. Raka ke sekolah, Bu Mala sudah melarang Mr. Raka pergi. Ini aneh, sebab menurut Maura, dia baru mengundang Mr. Raka ke rumahnya ketika snack time, alias jam 9.30 pagi. Itu yang saya maksud. Anda cermat sekali, Sir. Saya salut. Dia diam saja mendengar pujianku. Aku lupa bahwa aku sedang bicara dengan tembok. Apa Anda sudah menduga sesuatu? Ya, May I know? Dia kembali menjawab dengan kebungkaman, membuatku kekis setengah mati. Terpaksa, aku angkat bicara lagi. Saya mengenang Mr. Raka sebagai guru yang sangat sabar. Dia disayang para siswa. Sebagai rekan kerja, dia juga penuh perhatian. Saya merasa sangat kehilangan. Beliau pernah cerita sedikit tentang keluarganya. Sama seperti papa saya, ayah beliau juga wafat ketika beliau masih duduk di bangku SMA. Sejak itu, Mr. Raka dan mendiang kakak laki-lakinya menjadi tulang punggung keluarga. Demi mencari nafkah, mereka memberanikan diri membuka bimbingan belajar di rumahnya, khusus untuk siswa SD dan SMP. Alhamdulillah, responnya bagus. bimbelnya masih ada. Mr. Raka bilang udah nggak ada, Sir, sejak rumahnya dijual demi pengobatan ibunya. Ibunya masih ada. Ibunya sudah wafat 5 tahun setelah ayahnya Mr. Raka. Begitu seingat saya. Ya, Mr. Faiz diam lagi. Ini sedih sih. Aku jadi merasa garing sendiri. Jika Maura dan kawan-kawannya lama tidak masuk sekolah gara-gara disudutkan teman-teman sekelas mereka, apa yang akan Anda lakukan, Sir? Why should I think about something hasn't happened yet? Well, sometimes I did it just to prepare myself for the worst. Cross the bridge when we get there. Ya, saya pribadi lebih suka bersiap-siap. Dulu, saat saya masih sekolah, saya sering menuangkan hal-hal yang ada di hati dan kepala ke atas kertas. Just as talking with someone about the thoughts in my head can be a release, writing them down can be as well. Itu benar. Setiap kali aku merasa sedih, bahagia, tertekan, atau perasaan apapun itu yang membuat aku ingin mencurahkannya, aku selalu diam di rumah untuk menulis diary. Ada banyak diary yang kusimpan. Cerita-cerita yang kugoreskan di dalamnya selalu membawa kesan yang berbeda ketika dibaca ulang. Rasanya menyenangkan. Setelah kuliah, aku tidak pernah menulis diary lagi. Tugas yang menumpuk, beragam mata kuliah yang memeras otakku sedemikian rupa, juga aktivitas dengan sahabat-sahabat yang seru membuat aku tidak lagi menyempatkan diri untuk itu. Dan karena aku tidak ingin seorang pun membaca isi diary-diary ini, aku membakar semuanya. Belakangan aku merenung. Mungkin kesukaanku curhat pada diary adalah karena aku tak punya teman yang benar-benar selaras denganku saat itu. Teman-temanku saat bersekolah hanyalah sebatas teman bergaul yang tidak sepenuhnya kupercaya. Mungkin saja karena aku sendiri juga belum bisa menjadi sosok sahabat yang tulus dan sungguh-sungguh bisa dipercaya oleh siapapun. Tapi kenapa aku mengoceh seperti ini pada Mr. Faiz? Astagfirullah, memalukan. Terribly sorry, sir. I'm rambling on. No hassle. I don't mind. Kini aku lebih memilih diam. Pasti buruk sekali kan jika aku terus bicara. Aku tidak mengerti. Aneh sekali betapa tiba-tiba bagian dari diriku menemukan kesenangan saat bercakap-cakap dengan pria 35 tahun ini.
Seakan-akan aku lupa bahwa dia adalah atasanku yang super menakutkan. Sekitar setengah jam kemudian, aku dan Mr. Faiz sudah tiba di rumah mendiang Mr. Caraka Abisatya. Kami diterima dengan ramah oleh seorang wanita berusia sekitar 60-an. Oh, dari sekolahnya Raka ya? Mari silakan masuk. Perkenalkan, saya ibu mertuanya. Duduk silakan. Sebentar, saya panggilkan Mala. Terima kasih, Bu. Kami kemari untuk menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam. Seorang perempuan dan laki-laki menampakkan diri dan tersenyum sambil menghampiri kami. Yang perempuan memperkenalkan diri sebagai adik kandung Mr. Raka, sedangkan yang laki-laki adalah sepupunya. Ada 3 orang lain lagi yang tampak, tetapi mereka sekadar berlalu. Begitu Bu Mala muncul, adik Mr. Raka dan sepupunya mohon izin meninggalkan kami. Terima kasih atas kunjungan Mr. Faiz dan Miss Karina, bukan ya? Dulu Mas Raka pernah bilang bahwa Miss Karina adalah guru yang paling cantik di Global Persada Cendekia. Ya, saya nebak aja sih kalau ini adalah Miss Karin. Tolong maafkan kesalahan suami saya ya selama mengajar di sana. Mr. Raka adalah guru dan rekan yang baik. Kami semua sangat kehilangan. Insya Allah tidak ada yang perlu dimaafkan. Bu Mala terlihat memejamkan mata sekian detik sebelum berkata, kesalahan suami saya pasti ada. Saya mohon teman-teman di Global Persada Cendekia bisa memaafkan almarhum. Saya ingin ruhnya tenang. Sepertinya serius sekali. Ataukah ini hanya perasaanku saja? Insya Allah, kami sudah seperti saudara. Kalau ada yang bisa kami bantu. Apakah ada sanksi untuk Maura dan teman-temannya? Tangan Bu Mala mengepal. Aku melirik Mr. Faiz dengan cepat dan tegang. Mr. Faiz mengambil jeda beberapa detik sebelum menjawab, Kami tidak bisa memutuskan sekarang. Yang perlu digarisbawahi, kejadian tersebut terjadi di luar sekolah. Pesta dilakukan atas nama pribadi dan terlaksana karena kehendak semua pihak. tapi pasti ada prank, iya kan? Saya curiga demikian. Tolong Mr. Faiz, selidiki anak didik Anda. Mereka memang tidak mengatakan apapun, tapi saya yakin mereka melakukan sesuatu yang bodoh. Begitu kan kebiasaan anak muda yang suka ikut tren? Bagi mereka, tren lebih penting daripada adab dan hati nurani. Saya akan menggali lebih lanjut. Harus. Karena jujur saja, saya tidak ikhlas suami saya tewas gara-gara prank bodoh anak-anak. Kalau saja saya punya kekuasaan, saya pasti sudah melaporkan mereka semua ke polisi. Dada Bu Mala tampak bergerak naik turun dengan cepat. Bibirnya bergetar dan kedua tangannya terus saja mengepal di atas pangkuan. Matanya menyeratkan api kemarahan yang menyala-nyala. Istighfar malah. Ibunya Bu Mala datang sambil membawa nampan berisi 3 cangkir. Diletakkannya cangkir-cangkir itu di atas meja, lalu dipersilakannya aku dan Mr. Faiz untuk minum. Mr. Faiz hanya berterima kasih, sementara aku tidak melewatkan kesempatan. Situasi mencekam semacam ini pasti akan lebih bisa kuhadapi dengan tenang setelah teh hangat melewati kerongkongan. Maafkan anak saya, Pak. Bu, dia hanya terbawa emosi. Mala hanya berusaha cari tahu kebenarannya, Bu. Mas Raka suami Mala berhak tahu apa yang terjadi sama dia. Sabar, tenang. Ibu kan sudah bilang berkali-kali, ini takdir Allah yang terbaik. Lagi pula, mereka itu kan cuma anak-anak, masa depan mereka masih panjang. Masa kamu mau penjarakan? Istighfar malah, ikhlaskan. Mereka ngancurin kebahagiaan Mala, Bu. Anak-anak kurang ajar itu. Mala gak akan maafin. Belum tentu mereka penyebabnya malah. Sudah, hentikan. Justru prasangka buruk semacam itu yang bikin kebahagiaan kamu hancur. Makanya Mala pengen tahu kebenarannya. Mala minta tolong Mr. Faiz karena Mala tahu Mr. Faiz orang yang adil dan tegas. Mr. Haryanto juga. Mala percaya jika Mr. Faiz dan Mr. Haryanto memang rekan masyarakat yang baik, mereka pasti akan membantu Mala. Sambil berkata demikian, kedua mata Bu Mala menatap Mr. Faiz lekat-lekat, penuh hawa menuntut. Insya Allah, saya melakukan yang terbaik. Lidahku keluh. Aku sungguh ingin menasihati Bu Mala. Tapi apa yang bisa kukatakan? Lagi pula,
Nyali dari mana aku sampai berani menasihati wanita yang lebih tua dari aku dan sedang kalut pula? Kami berdua hidup bahagia, Sir. Sangat. Meskipun selama 10 tahun lebih Allah belum mengaruniai kami keturunan, kami selalu menjaga keharmonisan dalam keluarga sedemikian rupa. Mas Raka suami yang sempurna. Dia pekerja keras. Dia membiayai kuliah adik perempuan satu-satunya dan selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk ibu saya. Dia juga selalu berupaya memenuhi apapun keinginan saya. Tidak ada apapun yang mengganjal dalam pernikahan kami. Apapun. Sampai si Maura itu mengundang. Malah cukup. Nak, maafkan anak saya ini ya. Tolong. Semoga anak berdua bisa memahami. Aku dan Mr. Faiz mengangguk. Terus terang saja, tekanan di ruangan ini terlalu besar sampai-sampai aku kesulitan bernapas. Kurasa tidak ada di antara kami berdua yang ingin bicara. Seseorang sedang benar-benar ingin memuntahkan seluruh isi dadanya pada kami saat ini. Kata-katanya bagaikan peluru yang memberondong. Satu kalimat saja dari kami, mungkin peluru itu akan bertambah banyak. Bu Mala dengan sorot mata kosong lantas berkata, Begitu tanah merah menimbun tubuh Mas Raka yang sebelumnya begitu hangat, kuat, dan menenangkan hati, maka harapan yang saya miliki untuk masa depan juga ikut sirna. Kami semua terdiam. Ibunya Bu Mala kemudian menanyakan 1-2 hal ringan tentang sekolah. Agaknya dia berusaha mencairkan suasana. Namun tentu saja itu tidak membantu. Hamburan emosi negatif yang dikeluarkan Bu Mala terlalu kuat, terlalu mendominasi. Mr. Faiz mohon diri 10 menit kemudian. Kurasa untuk menghindari situasi bertambah runyam. Sebelum kami meninggalkan rumah ini, Bu Mala menembakkan peluru terakhirnya. Saya menunggu kabar dari Anda, Mr. Faiz. Tajam dan terasa begitu penuh penekanan. Aku merinding mendengarnya. Syukurlah hanya Mr. Faiz yang dituntut demikian. Aku yakin Mr. Faiz lebih kuat daripada aku. Namun, diam-diam aku bertekad akan membantunya menjernihkan persoalan ini secepat mungkin. Sepanjang perjalanan kami kembali ke sekolah, hanya ada kebisuan total. Kurasa tidak ada orang yang akan berselera membuka mulut jika dia juga mengalami apa yang baru saja kami alami. Setiba di sekolah, aku langsung mengecek ke kelas 11 IPA 1. Tidak ada Maura, Ziva, maupun Michelle. Sepertinya ini serius. Mendadak terpikir olehku untuk mampir ke rumah Michelle atau Ziva usai jam sekolah. Dengan cepat, aku meminta data alamat rumah mereka lewat staf tata usaha. Ternyata rumah Michelle lebih dekat ke rumahku. Jadi kuputuskan menyambangi Michelle terlebih dahulu. Aku tidak memberitahu siapapun ketika memutuskan ini. Aku pergi sendirian. Buru-buru banget, Miss. Iya nih Mr. Yoga. Saya harus pergi ke suatu tempat. Ada hal penting yang harus saya kerjakan. Mau saya temani? Untuk sesaat, aku merasa sangat tergoda untuk mengiyakan tawarannya. Mr. Yoga jago mendekati siswa. Pasti dia akan berguna. Tapi entah kenapa, wajah Mr. Faiz seketika menyeruak dalam kepalaku. Bayangan wajah dengan kulit kecoklatan itu serta-merta membuyarkan keinginanku menyetujui tawaran Mr. Yoga. Jangan tanya kenapa, karena aku tidak mengerti. Terima kasih, Sir. Insya Allah saya akan pergi sendiri. Bukan dengan Mr. Faiz. Enggak, bukan. Oh, oke, Miss. Take care. Aku bergegas menghampiri ojek online yang sudah menungguku di depan gerbang sekolah. 30 menit kemudian, aku tiba di rumah Michelle. Rumah Michelle sangat megah. Ada pilar-pilar kokoh di bagian depannya. Seorang wanita yang kuperkirakan sedikit lebih muda dariku membuka pintu depan, lalu berjalan cepat menemuiku. Permisi, Michelle ada? Saya guru di SMA-nya. Miss Karin? Sosok gadis cantik yang kukenal muncul. Rambut lurus bahunya digerai begitu saja.
Mata bulatnya begitu jernih sekaligus waspada kala menatapku. Dibalut kaos ketat dan celana jin pendek berwarna biru tua, dia melangkah perlahan menuju pagar, tempat di mana aku masih berdiri tegak di depannya. Hi Michelle, how are you? Nothing much. Do you come by to ask me questions? Aku terkejut mendapati aura dingin yang muncul dari kedalaman matanya. Dia tidak seperti Michelle yang selama ini ku kenal. Aku tersentak oleh sensasi aneh yang menakutkan. Dengan satu isyarat gerakan kepala dari Michelle, wanita muda yang pertama kali muncul itu langsung masuk ke dalam rumah. Miss pengen lihat keadaan kamu. Kenapa kamu gak masuk sekolah hari ini? Apa nenek masih sakit? Kalau Miss mau tahu tentang pesta itu, Ziva lah yang pertama kali ngusulin prank. Maura tadinya gak setuju, tapi akhirnya ide soal pura-pura pingsan itu datang dari otaknya yang cemerlang. Aku gak bersalah di sini. Aku cuma diam. Dan sekarang, aku tetap diam demi menutupi kesalahan Maura dan Ziva di depan teman-teman. Aku jadi dianggap jahat gara-gara ulah mereka. Maaf, Miss. Aku capek. Habis ini aku mau balik ke rumah sakit. Tapi Miss jangan khawatir. Aku akan masuk sekolah secepatnya. Michelle berbalik meninggalkanku, berjalan masuk ke dalam rumah. Bahasa tubuhnya benar-benar mengisyaratkan bahwa kehadiranku sama sekali tidak diinginkan di sini. Aku tidak tahu apakah kunjungan ini ada artinya. Baru saja aku hendak memesan ojek untuk pulang, sesuatu membuatku tertegun. Ada sebuah payung lipat di bawah meja teras rumah Michelle. Yang membuatku tertarik adalah itu bukan payung biasa. Payung abu-abu dengan logo sekolah Global Persada Cendekia itu adalah souvenir dari sekolah untuk para guru dan karyawan. Payung itu diberikan tahun lalu saat hari jadi sekolah. Bagaimana mungkin Michelle memilikinya? Sungguh aneh. Malamnya sebelum tidur, aku iseng melihat-lihat status WhatsApp sejumlah orang. Semua biasa saja sampai aku mendapati nomor Mr. Raka membuat status 1 detik yang lalu. Siapa yang membuat status dengan nomor mendiang? Dengan tegang, aku membacanya. Tertulis, aku tidak akan menangisi makamnya, dan cinta yang selama ini membara akan terus mengisi relung hatiku sepanjang masa. Semoga itu akan menenangkan jiwanya yang kini tengah berhadapan dengan Tuhan. Ku ingin dia tenang, layaknya seorang bayi yang berada dalam dekapan ibundanya. Kalimat status itu ditutup dengan satu nama, Malahayati.